Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Sigit Budianto. Saya adalah guru kejuruan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi di SMK Negeri 2 Ponorogo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 dengan NIM PPG 22906285. Program studi Teknologi Komputer dan Informatika di LPTK Universitas Negeri Manado. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video pembelajaran untuk uji kinerja atau UKIN dengan materi remote server. Terima kasih, selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat semua ya. Iya, Pak. Sebelum kita mengawali kegiatan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa. Persiapan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. SMK? Bisa. SMK? Hebat. SMK Negeri 2 Ponorogo? Luar biasa. Oke anak-anak, untuk selanjutnya seperti biasa kita menyanyikan lagu nasional dulu ya, agar untuk menambah rasa cinta kita terhadap tanah air. Oke, silakan dipimpin oleh ketua kelas. Bangsaku itu semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Anak-anak, untuk selanjutnya kita melakukan peregangan fisik dulu ya, untuk mempersiapkan diri kalian agar kalian siap menerima pelajaran pada hari ini. Seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, silakan semuanya berdiri. Kita lakukan tepuk hitam hijau. Nah, masih ada yang kena. Ayo, fokus. Semuanya fokus. Ini nanti akan saya akhiri ketika semuanya tidak ada yang kena, begitu ya. Oke, tepuk Oke, selanjutnya kita lakukan, saya akan melakukan absensi dulu ya untuk mengecek kehadiran kalian. Saya mulai. Adelia Salsabila. Hadir, Pak. Adelita Okta Amandani. Hadir, Pak. Dian Nur Rohmawati. Hadir, Pak. Dina Listiani. Hadir, Pak. Dwi Amalia Tasya. Hadir, Pak. Eka Nisa Koiria. Hadir, Pak. Ike Nur Astriani. Hadir, Pak. Linda Oktaviana. Hadir, Pak. Monica Hevi Anggraini. Hadir, Pak. Nadila Amelia Justina. Hadir, Pak. Oke anak-anak, untuk selanjutnya saya akan mempersiapkan diri kalian agar kalian duduknya rapi, kemudian seragamnya dibetulkan, yang kurang rapi silakan dirapikan. Silakan dimulai ya. Ya. Untuk tasnya silakan ditaruh di bawah. Tempat duduknya dirapikan, diluruskan semuanya. Oke anak-anak, untuk selanjutnya kita menerapkan budaya positif ya, kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan kelas ini kita buat bersama, kemudian kita patuhi bersama. Seperti itu ya. Ya. Tidak boleh berisik di dalam kelas. Oke, kurang lebih ini ya kesepakatan kelas yang sudah kita buat bersama-sama.
Terima kasih atas kesepakatan kelasnya yang sudah kalian buat bersama-sama. Nah, saya akan tanyakan dulu mengenai pelajaran kalian sebelumnya. Kalian pada pertemuan sebelumnya mempelajari apa? Sistem operasi jaringan. Sistem operasi jaringan. Nah, apa yang kalian dapatkan pada pelajaran sistem operasi jaringan tersebut di pertemuan minggu lalu? Ada yang bisa menjelaskan? Saya, Pak, Oke, silakan Desi Puspitasari. mampu menginstal sistem operasi jaringan pada komputer server serta secara virtual di VirtualBox. Jadi tujuan dari mempelajari sistem operasi jaringan yang minggu kemarin ya, pertemuan sebelumnya, agar kalian mampu menginstalasi sistem operasi jaringan pada komputer server maupun di komputer yang nyata ya, komputer server yang PC seperti itu ya. Ya, Pak. Jadi kalian punya dua kemampuan, mampu menginstal sistem operasi di VirtualBox bisa, kemudian di komputer server yang fisiknya yang PC ya, khusus komputer server. Kemudian hubungannya apa sih hubungannya dengan materi yang kalian pelajari hari ini? Pak, Oke, silakan Vidiana Ramawati. karena sistem operasi jaringan diinstal di awal sebelum menginstal atau mengkonfigurasi remote server. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya anak-anak, saya akan menanyakan apa sih kira-kira yang dimaksud dengan remote server itu? Mungkin ada yang bisa membantu saya menjelaskan? Saya, Pak. Oke, silakan. Remote server adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengontrol penuh komputer server dari jarak jauh. Oke, terima kasih. Oke, kurang lebih itu ya. Jadi remote server itu merupakan sistem yang akan kalian gunakan untuk mengontrol penuh server jarak jauh. Apa yang bisa dikontrol? File-file yang ada di dalam server maupun konfigurasi-konfigurasi yang akan kalian terapkan atau akan kalian perbaiki jika kalian mengalami permasalahan ya. Jadi kalian bisa troubleshooting lewat jarak jauh seperti itu ya. Saya akan menyampaikan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dasar. Seperti itu ya. Ya, Pak. Oke, untuk yang pertama ini ada kompetensi dasarnya. Silakan kita baca bersama-sama. Mengevaluasi remote server. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah Menyimpulkan konsep remote server. kemudian. Oke, saya akan jelaskan ya tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama itu ada melalui kegiatan mengamati video pembelajaran mengenai remote server. Diharapkan kalian dapat menyimpulkan apa? Menyimpulkan prinsip kerja remote server. Seperti itu ya. Ya, Pak. Jangan lupa nanti pada akhir kegiatan di-upload di LMS dan di YouTube ya videonya. Oke, seperti itu ya, bisa dimengerti ya? Bisa. Oke, untuk selanjutnya saya akan menyampaikan penilaian yang akan saya lakukan pada hari ini ya. Yang pertama adalah penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini akan saya nilai mulai dari awal kegiatan pembelajaran dimulai, kemudian sampai dengan akhir kegiatan pembelajaran. Begitu juga dengan kegiatan kelompok nanti ya. Nah, nanti diskusinya seperti apa, kalian itu sikap kalian dalam diskusi itu seperti apa, apakah sudah menerapkan kesepakatan kelas, budaya positif yang sudah kalian sepakati bersama tadi, seperti itu ya. Nah, itu semuanya mulai dari awal sampai akhir akan saya nilai semuanya. Maka dari itu semangatlah dalam mempelajari materi remote server ini. Selanjutnya kita akan melakukan pretest ya. Nah, pretest ini digunakan sebagai tolok ukur saya ya, tolok ukur saya untuk mengetes kalian seberapa jauh kalian mengetahui mengenai remote server SSH ya. Oke, seperti itu ya. Silakan bisa di-scan QR code-nya. Diambil HP-nya. Dikeluarkan dulu. Oke. Atau bisa juga lewat
Ini ya. Nah, ini. Sini. Silakan di-scan. Nah, saya akan membagi kelompok ya. Sudah saya bagi menjadi 4 kelompok. Yang kelompok pertama ada Linda Oktaviana, kemudian ada Monica Hevi Anggraini, yang ketiga ada Rahayu Ningtyas Savitri, yang keempat ada Reza Marlinda Eka, 5 ada Vidiana Rahmawati, kemudian kelompok yang kedua ini ada Adelia Salsabila, kemudian Dian Nur Rahmawati, Dwi Amalia Tasya, Eka Nisa Koiria, dan yang kelima ada Ike Nur Astriani. Dirubah posisinya sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Kemudian perlengkapan untuk praktek, peralatannya laptop, kemudian HP juga nanti untuk edit video. Edit video nanti bisa menggunakan laptop ataupun HP. Silahkan dipersiapkan mulai dari sekarang. Materi ya. Nah, ini silakan akses QR code yang ada di depan. Ini ada modul remote server, silakan diakses QR code-nya. Kemudian ada tutorial cara instalasi dan konfigurasi remote access SSH. Kemudian yang ketiga ada modul putih. Silakan diakses menggunakan HP-nya masing-masing. Diambil kembali HP yang ada di dalam tas. Kalau ada kendala di QR code yang saya tampilkan ini, nanti bisa kalian akses di LMS-nya ya. Seperti itu ya? Ya. Oke, silakan. Ini sama dengan yang ada di LMS. Nah, yang di LMS itu untuk antisipasi jika QR code yang di depan bermasalah. Oke, seperti itu ya. Oke, lanjut. Sudah bisa akses semua ya? Sudah, Pak. Oke, silakan sambil dibuka materinya. Materinya sudah diakses tadi. Ini ada modul, ada 3 modul di situ. Ada modul remote server, kemudian ada tutorial cara instalasi dan konfigurasi remote access SSH itu ya. Nah, ini dalam bentuk video, kemudian ada modul putih. Oke, bisa akses semua ya? Ada kendala? Tidak ya? Oke, saya lanjutkan. Saya mau tanyakan dulu kepada kalian sambil dilihat seberapa pengetahuan kalian mengenai SSH ini atau remote server ini. SSH, apa sih manfaat SSH itu? Oke, silakan, ada yang bisa membantu saya menjawab? Saya, Pak. Oke, silakan. Bebas mengontrol hosting, menghindari cybercrime dan keamanan ketat dengan sistem autentikasi. Oke, terima kasih, Eka. Oke, yang pertama ada bebas mengontrol hosting. Nah, bebas mengontrol hosting ini maksudnya di sini adalah untuk digunakan untuk apa di sini? Sebuah website. Jadi sebuah website yang mempunyai hosting dan bisa kita kontrol atau kendalikan dari jarak jauh. Kemudian yang kedua tadi apa? Nah, menghindari cybercrime. Karena teknologi enkripsi data ini sangat kuat di SSH ini. Nah, sehingga teknologi yang digunakan di dalam SSH, nah terutama ini tadi ya, fungsi dan tujuannya adalah menghindari cybercrime. Artinya menghindari data itu diambil oleh seorang hacker seperti itu ya. Nah, seperti itu ya, kurang lebih ya. Ya, Pak. Oke, kemudian untuk selanjutnya cara kerja SSH. Bagaimana sih cara kerja SSH itu? Cara kerja SSH adalah memakai model client server, di mana SSH client akan melakukan koneksi ke SSH server. Oke, bagus, terima kasih. Nah, menggunakan metode client server. Nah, seperti ini ya, client server yang dimana klien meminta atau membuka koneksi
meminta koneksi ke server, kemudian server menjawab dan membuka koneksi ke klien. Seperti itu ya? Iya. Seperti itu ya? Iya. Oke, kemudian selanjutnya ada teknologi enkripsi SSH. Nah, ini yang disebutkan tadi, kenapa SSH itu remote server menggunakan SSH itu sangat aman, karena dia menggunakan teknologi enkripsi. Ada yang bisa membantu saya menjelaskan teknologi enkripsi yang digunakan oleh SSH? Saya, Pak. Oke, silakan Desi Ayu Nur Safitri. Enkripsi simetris, enkripsi asimetris, dan hashing. Oke, terima kasih. Oke, jadi ada 3 ya. Simetris, asimetris, dan hashing. Nah, dari ketiga enkripsi ini, ada yang bisa membantu saya menjelaskan lagi? Saya, Pak. Nama? Novita Sari. Oke, silakan Novita Sari. Yang pertama yaitu enkripsi simetris. Enkripsi simetris merupakan jenis enkripsi memanfaatkan kunci untuk melakukan deskripsi maupun enkripsi data yang dipertukarkan antara klien dan server. Oke, terima kasih Novita Sari. Oke, untuk selanjutnya kita akan menganalisis sebuah video. Nah, silakan video ini kita tonton bersama-sama. Kemudian silakan dianalisis per kelompok ya. Disiapkan bolpen sama ballpoint, disiapkan ballpoint sama kertasnya. Secure shell adds security to applications which normally would be considered unsecure. In general, each TCP/IP application uses a dedicated port to communicate, but with port forwarding, many applications can use a single secure port 22. So, file transfer can be used, for example, to create. Selanjutnya silakan dianalisis. Oke, untuk selanjutnya silakan perwakilan per kelompok menyampaikan analisis dari video yang sudah kita saksikan bersama-sama ya. Oke, silakan kelompok 1. Oke, silakan Reza Marinda dari kelompok 1. Dari video tersebut, analisis dari kelompok kami yaitu SSH dapat mengakses dan memodifikasi berbagai macam pengaturan maupun file yang ada di server. Oke, terima kasih Reza Marinda. Kemudian untuk selanjutnya kelompok 2, silakan kelompok 2. Saya, Pak. Oke, silakan Dwi Amalia Tasya. Dari video tersebut, kelompok kami dapat menyimpulkan bahwa SSH atau Secure Shell lebih aman digunakan karena menggunakan enkripsi data, sehingga admin tidak perlu khawatir atas kebocoran data. Seberapa pentingkah remote server ini dalam kehidupan sehari-hari kita? Seberapa penting ini remote server ini digunakan? Mungkin ada yang bisa membantu saya jawab? Silakan. Pak, Oke, silakan Dina Listiani. sangat penting karena dengan adanya teknologi seperti ini pekerjaan akan lebih efisien karena bisa dikerjakan di mana saja dan kapan saja melalui remote server. Oke, terima kasih Dina. Nah, itu ya, sangat penting sekali dengan remote server ini karena untuk efisiensi waktu yang dimana sekarang ini kan sudah saya jelaskan di awal tadi, kita menyambut teknologi industri ya 4.0 dan sekarang itu adalah apa teknologinya? Sekarang itu adalah revolusi 5.0. Nah, itu apa itu 5.0? 5.0 ini adalah SDM-nya, sumber daya manusianya, yang harus bisa menguasai teknologi yang berkembang saat ini seperti itu. Nah, salah satunya adalah remote server. Untuk apa? Untuk efisiensi tadi. Efisiensi sebuah pekerjaan. Pekerjaan dari siapa? Dari seorang administrator dan seorang teknisi jaringan dalam sebuah perusahaan. Untuk pembuatannya bisa menggunakan VirtualBox, kemudian untuk lainnya bisa menggunakan putih. Seperti itu ya. Nah, nanti ada lagi file aplikasi-aplikasi lain yang sejenis. Contohnya ada FileZilla yang bisa kalian gunakan. Seperti itu ya? Iya, Pak. Oke, terima kasih. Sangat semangat sekali ya. Oke, untuk selanjutnya silakan.
akses LKPD masing-masing per kelompok masing-masing. Silakan diakses, diambil lagi HP-nya yang ada di dalam tas. Silakan diakses LKPD-nya masing-masing kelompok. Karena di dalam sini nanti di dalam LKPD ada petunjuk-petunjuk bagaimana cara mengerjakannya, kemudian apa saja tugas-tugasnya, studi kasusnya semuanya ada di LKPD. Nanti misalnya di sini di dalam barcode ini ada permasalahan, silakan diakses di LMS. Oke, seperti itu ya. Oke, terima kasih. Oke, untuk selanjutnya kita akan mempersiapkan kalian ya. Saya akan mempersiapkan kalian bagaimana kalian mendesain proyek dalam LKPD. Kemudian menentukan alat dan bahan yang akan kalian gunakan pada saat nanti melaksanakan proyek, menyelesaikan sebuah proyek. Kemudian kalian harus membuat rancangan. Seperti itu. Membuat rancangan remote server untuk membangun remote server dari yang telah direncanakan. Jadi yang dilaksanakan per kelompoknya masing-masing. Nah, sebelum kalian kerja kelompok, ini kita harus jadwalkan dulu. Berapa menit? Kita harus sepakati dulu. Jadi ini nanti kan tugasnya kan yang ada di LKPD itu apa? Ada satu studi kasus, kemudian kalian membuat laporan dalam bentuk PDF, kemudian dalam bentuk video juga, membuat konfigurasinya yang direkam, kemudian disempurnakan, diedit-edit, kemudian diupload di YouTube. Seperti itu. Jadi ada dua tugas utamanya, yaitu membuat laporan sama membuat video konfigurasi hasil dari penyelesaian pada studi kasus yang ada di LKPD kalian masing-masing. Oke, bisa dimengerti ya. Berapa menit nih? Kurang lebih berapa menit? 50 ya? Untuk menyelesaikan satu studi kasus ya pada kelompoknya masing-masing ya. Oke, kita sepakati 50 menit. Silahkan dikerjakan per kelompoknya masing-masing. Lihat bersama-sama bahwa lampunya hidup. Diam. Saat mau restart terjadi error. Saat mau restart Start settingan terus error. terjadi error. Saat mau restart ya, restart kartu jaringan ya. Ini restart ya. Iya. Apa perintah yang kamu ketikkan tadi? /etc/ini.d Networking. Harusnya kalau kamu menggunakan /etc/ini.d itu kurang. Belakangnya harus kamu tambahkan /etc/ini.d/networking/restart. Atau bisa juga kalau perintah itu tidak berjalan, silakan menggunakan service networking restart. Itu sambil diketik. Nah, itu sudah bisa ya. Seperti itu. Nah, caranya kalau ada kendala lagi, ada dua cara ya. Yang pertama menggunakan /etc/ini.d networking restart, yang kedua menggunakan service networking restart. Seperti itu ya. Kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Kalau kalian mengalami kendala yang sama, caranya ada dua seperti itu ya solusinya. Oke, silakan dilanjutkan. Tapi tidak bisa, tidak connect. Ya. Terus sekarang bisa dibuka, terus tidak bisa login. Oke, yang dua, ini tadi yang kedua video. Kemudian yang 3 ini Laporan. membuat laporan ya. Kelompok 3 95%. 95% kurang 5% ya, kurang sedikit ya. Silahkan diselesaikan. Oke, kelompok 4 ini ya. Iya. Sudah berapa persen kelompok 4? 85. Silahkan. Ini selesai semua? Sudah. Nah, kalau sudah selesai silahkan proyeknya, hasil proyeknya,
video maupun laporan silakan diupload ke LMS dan diupload di YouTube ya. Karena waktu kita juga sudah selesai sesuai dengan kesepakatan awal kita tadi. Silakan saya beri waktu 5 menit cukup ya, atau 10 menit untuk mengupload video ke YouTube dan upload tugasnya ke LMS. 5 menit cukup ya. Oke, silakan semua kelompok untuk melaksanakan tugas upload video dan laporan dalam bentuk PDF-nya. Untuk selanjutnya masuk ke sesi presentasi ya. Silakan presentasikan hasil kerja kalian, hasil proyek kalian, presentasikan dalam bentuk file PDF, laporan, kemudian file dalam bentuk video yang sudah diupload di channel YouTube kalian masing-masing. Seperti itu ya, bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vidiana Rahmawati, perwakilan dari kelompok 1, ingin mempresentasikan hasil analisis dari kelompok kami mengenai studi kasus 1 dengan LKPD. Sebagai pemilik perusahaan konsultan jaringan, kami diminta untuk membuat server pada suatu perusahaan. Klien ingin mengerti apa saja yang akan diinstal dan dikonfigurasi pada servernya karena belum mengetahui tentang remote server. Kami diminta untuk memberi penjelasan mengenai hal tersebut menggunakan IP 192.168.10.1. Berikut adalah laporan praktikum konfigurasi remote server atau SSH pada Debian 10 berbentuk PDF. Yang pertama yaitu ada halaman cover beserta ada anggota kami. Ada tujuan praktikum. Yang pertama yaitu memahami konsep SSH server, mampu melakukan instalasi dan konfigurasi SSH. Selanjutnya ada landasan teori, manfaat SSH, cara kerja SSH. Ada juga alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada laptop, koneksi internet, kabel UTP, konektor RJ45, LAN tester, tang crimping, sistem operasi Linux Debian DVD1, software aplikasi VirtualBox, software aplikasi Putih, software aplikasi Filmora, software aplikasi Snipping Tool, software aplikasi Microsoft Word, software aplikasi PowerPoint, software aplikasi Adobe Reader atau PDF. Dan DNS server. Nah, itu tadi adalah bentuk dari hasil dari proyek kami yang berbentuk video yang sudah kami upload di YouTube. Sebelum presentasi kami tutup, apakah dari teman-teman ada yang ditanyakan? Saya. Baik, silahkan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Gila dari kelompok 4. Mau bertanya, bagaimana jika file saya tidak terhubung? Nah, jika terjadi kendala seperti itu, coba buka di server atau di Debian dan buka di kontrol panel apakah IP yang dimasukkan di kontrol panel itu sama atau tidak. Jangan sampai IP-nya tertukar dan networknya tertukar. Apakah sudah jelas? Apakah ada tanggapan yang lain? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Desi, saya dari kelompok 4 ingin beri tanggapan. Keterangan tulisan pada video bisa dibuat lebih detail lagi sehingga memperjelas langkah-langkah yang dikerjakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapannya dan kritik sarannya. Kami akan memperbaikinya lagi. Apakah ada tanggapan yang lain? Jika sudah tidak ada, maka presentasi kami tutup. Bila ada kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas penampilan dari kelompok 1 ya. Itu tadi hasil dari proyek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallbox, PuTTY Configuration, dan Debian 10 DVD 1. Ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, sebelum melakukan konfigurasi SSH, terlebih dahulu install Debian 10 SSH Server dan aplikasi PuTTY. Lalu, ubah settingan di bagian network pada adapter 1, ubah menjadi host only adapter. Lalu, login menggunakan root dan masukkan password. Jika sudah, ketikkan perintah nano spasi /etc/network/interfaces. Setelah itu, setting sesuai contoh pada gambar. Dan Gateway 192.168.30.3. Pencet OK. Coba ping dulu ke Saya. Iya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Novita dari kelompok 4, izin bertanya. Kenapa IP yang digunakan harus 192.168.30.3? Bagaimana jika menggunakan IP yang lain? Oke, selanjutnya saya akan mengadakan post test. Silahkan di scan QR code yang ada di depan, HP-nya dibuka lagi, diambil lagi yang di dalam tas. Silahkan di scan. Oke, sudah? Ada yang bermasalah? Kodenya 647662. Oke, bisa saya mulai ya? Oke, silakan dikerjakan. Oke, sudah semua ya? Sudah semua ya? Oke, bisa saya akhiri dan kita lihat untuk peringkatnya. Oke, peringkat 3 ada Adelita, peringkat 2 ada Ike, peringkat 1 ada Vidiana Rahma. Oke, selanjutnya kita sampai ke kesimpulan ya. Tidak terasa kegiatan pembelajaran pada hari ini sudah sampai akhir ya, sampai kegiatan akhir, dan kita akhiri dengan kesimpulan, kemudian nanti ada refleksi juga. Silakan yang bisa menyimpulkan kegiatan kita pada hari ini. Silakan. Saya, Pak. Silakan Monica V. Anggra ini. Setelah kami mempelajari lebih jauh, kamu dapat mengetahui cara konfigurasi SSH, cara kerja SSH, manfaat SSH, dan masih banyak lagi yang dapat mempermudah pekerjaan. Terima kasih Monica. Nah, kurang lebih itu ya yang bisa kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa yang pertama Monica? Dapat mengetahui cara konfigurasi SSH atau remote server. Jadi kalian sekarang ini sudah bisa melakukan konfigurasi remote server dengan benar. Kemudian selanjutnya yang kedua ada apa? Cara kerja SSH. Yang seperti yang kita pelajari tadi, cara kerja SSH itu menggunakan port berapa tadi? 22. Kemudian dia juga menggunakan koneksi client server, dan koneksi datanya sangat aman karena menggunakan apa tadi untuk mengamankan data? Enkripsi data. Ada berapa? Ada tiga enkripsi data. Kemudian selanjutnya Ada manfaat SSH. nah, kemudian yang ketiga ada manfaat SSH. Manfaatnya sangat besar sekali ya, untuk efisiensi waktu, kemudian kemudahan dalam mengakses server dari jarak jauh. Seperti itu ya, bisa dipahami ya, pembelajaran secara penuh ya hari ini ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimanfaatkan di dunia kerja nantinya ya. Silakan Talita Amelia Estiningtyas. Ya, baik, itu refleksi siswa yang pertama adalah apa yang menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran pada hari ini. Saya merasa senang mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini
tidak akan mendapat pengetahuan dan pengalaman baru. Diminta untuk memberi bintang 1 sampai 5, maka berapa bintang yang kamu berikan? Jadi bintang yang saya berikan yaitu bintang 5. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih atas refleksinya, Talita. Terima kasih. Untuk selanjutnya silakan kita refleksi menggunakan kuisis. Jadi di dalam refleksi ini nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang harus kalian jawab mengenai refleksi pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan di-scan QR code-nya. Sudah semua sudah masuk hasilnya. Kemudian saya akan menyampaikan materi selanjutnya. Materi selanjutnya adalah mengenai apa? Materi selanjutnya FTP server. Nah, perbedaannya apa itu FTP server? Nah, ini adalah materi yang bisa kamu akses, yaitu materi FTP server yang bisa kamu pelajari untuk kegiatan selanjutnya. Seperti itu ya. Di link sini ada materi remote server atau bisa juga kalian akses melalui LMS-nya sekolah. Seperti itu ya. Nah, kalian pelajari materi yang akan kita pelajari ya. Silahkan dipelajari secara mandiri di rumah. Nanti misalnya ada kendala-kendala atau ada pertanyaan, silahkan dituliskan di dalam buku kalian masing-masing. Kemudian akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, tidak terasa ya, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini sudah berakhir. Dan seperti yang sudah saya janjikan tadi, untuk kelompok terbaik akan saya beri reward. Ini ada 3 kelompok terbaik hasil dari penilaian saya mulai dari kegiatan awal sampai kegiatan akhir ya. Nah, di sini bisa maju, silakan perwakilan dari kelompok ini ya, pemberian reward, silakan maju perwakilan dari kelompok 1, kemudian perwakilan dari kelompok 2, silakan maju perwakilan, kemudian dari kelompok 4. Oke, terima kasih, beri tepuk tangan buat perwakilan kelompok kita. Nah, itu tadi adalah 3 kelompok terbaik hari ini. Oke, sebelum saya akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, mari kita rapikan terlebih dahulu peralatan yang kita gunakan tadi. Kemudian mejanya kita kembalikan lagi seperti kondisi awal tadi. Laptopnya jangan lupa dimatikan sesuai prosedur. Jangan lupa listriknya, ada stop kontaknya, semuanya dicabut. Oke, silakan dilaksanakan. Oke, sudah rapi semua ya. Sudah dibersihkan semua, jangan sampai ada toolkit atau barang yang ketinggalan. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, silakan dipimpin berdoa ketua kelas. Persiapan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebentar. Oke, sekian pembelajaran pada hari ini saya akhiri. Semoga bermanfaat dan bisa dimanfaatkan di kemudian hari pada saat kalian bekerja nantinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama.